Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Lesion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana ramalan atau prediksi sisa bulan Desember tahun 2020, berarti sisa tahun 2020, untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising-nya. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, nanti jangan lupa untuk like ya. Jangan lupa untuk komen, kasih tahu aku. Dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagramnya Lesion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Lesion Priestess. Jangan lupa untuk follow Instagram dan follow TikToknya Lesion Priestess juga supaya kita bisa seru-seruan bareng di sana. Oke, aku tahu ini terkesan buru-buru atau rushing di intro karena ada banyak hal yang perlu kita bahas nih, teman-teman Scorpio, Sun, Moon, dan Rising-nya. Kalian saat ini mungkin merasa seperti kamu mengakhiri tahun 2020 dengan situasi kamu merasa stagnan, kamu merasa terjebak, kamu ngerasa kayak digantung. Entah memang kamu lagi digantungin situasi, atau kamu lagi digantungin secara perasaan, atau emosi, atau kamu ngerasa lagi ada hal-hal yang entah mungkin belum terwujud atau belum berjalan sesuai rencana atau ekspektasi dan standar kamu. Di sini aku nggak menghakimi ya, dan aku selalu berharap supaya akun Lesion Priestess itu bisa free from judgments, bebas dari penghakiman, dimana di sini peran aku hanya sebagai penyampai pesan. Kita juga masih sama-sama belajar, kita masih sama-sama bertumbuh, kita masih sama-sama berkembang di sini. Dan secara energi aku merasakan untuk teman-teman Scorpio, Sun, Moon, dan Rising, kalian masih punya tendensi mungkin menyalahkan situasi atas apa yang mungkin sedang terjadi dalam hidupmu. Jadi kalau misalnya ada masalah, banyak di antara kalian yang mungkin nyalahin Tuhan, atau nyalahin semesta, atau bahkan nyalahin orang lain kayak, coba lo nggak begini, coba mantan gue nggak begini, coba rekan kerja gue nggak begini, coba Tuhan nggak kasih pandemi, coba ini, coba itu, bla 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 bla. Kalau ini nggak kejadian, pasti hidup gue lebih bahagia. Mungkin teman-teman lagi ngelihat ke belakang, kayak imagining atau berandai-andai, kalau nggak ada pandemi, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada itu, kalau situasinya nggak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang, kamu mungkin berandai-andai bahwa mereka bisa jadi lebih baik, sesuai dengan ekspektasi atau standar kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Tapi, aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin lupa bahwa nggak ada yang kebetulan loh dalam hidup. Mungkin kita ya sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi masalah bersama-sama lewat pandemi mungkin, atau lewat masalah personal apapun ya yang mungkin teman-teman hadapi. Nggak kebetulan semuanya itu terjadi dalam hidupmu saat ini. Bukan karena Tuhan jahat atau bukan karena semesta jahat, tapi karena beliau lebih tahu bahwa kamu mungkin masih perlu belajar. Situasi ini perlu mengajari kamu hal-hal tertentu dalam hidup, atau hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran penting dalam hidupmu. Banyak di antara kalian yang aku rasa lagi khawatir, lagi bingung, lagi pusing tentang uang, materi, harta, atau mungkin juga jabatan, tahta, stability, kestabilan, kesehatan juga bisa. Banyak di antara kamu yang lagi khawatir tentang kesehatan juga. Seperti aku bilang tadi, di sini ada energi kayak blaming other things atau blaming other people
for a situation yang sebetulnya mungkin ada tendensi kamu menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi untuk sesuatu hal yang sebetulnya perlu kamu introspeksi sendiri. Karena contohnya ya, entah kenapa aku merasakan kayak kamu ngerasa tabunganmu berkurang terus, atau kamu ngerasa kamu kok susah naik jabatan, atau kamu susah dapat kerjaan, kamu susah dapat pacar, kamu susah dapat pasangan. Terus kamu nyalain orang lain kayak, coba dia suka sama gue, coba bos gue peka, coba kerjaan gue lebih gampang, coba nggak ada pandemi, coba nggak ada itu. Padahal mungkin kamu juga masih ada hal-hal yang perlu kamu perbaiki. Mungkin cara kamu mengelola waktu, time management kamu, atau cara kamu mengelola uang. Mungkin kalian masih suka tiba-tiba boros buat entah itu barang-barang diskon, atau barang-barang atau hal-hal yang belum kamu sebetulnya butuhkan. Hal-hal kecil atau hal-hal sederhana yang mungkin kamu nggak perhatikan selama ini, sejauh ini. Ini yang nggak bisa bilang hambatan ya, tapi aku bisa sarankan bahwa di sisa tahun 2020, teman-teman Scorpio, Sun, Moon, dan Rising, kalian perlu untuk meluangkan waktu untuk memberanikan diri. Sungguh-sungguh introspeksi diri. Sungguh-sungguh jujur ke dirimu sendiri. Coba cari tahu deh yang sebetulnya menghambat kamu dan menghambat prosesmu. Kalau kamu ngerasa hidupmu stagnan, kalau kamu ngerasa progresnya masih begitu-begitu aja, nggak ada progres, nggak ada jalur yang nggak ada jalan untuk masalah kamu, coba luangkan waktu untuk duduk, tenang, diam, tanpa penghakiman, tanpa perlu menghakimi siapapun dan apapun. Tanpa kamu menghakimi orang lain, atau menghakimi Tuhan, atau menghakimi situasi hidupmu, atau bahkan menghakimi dirimu sendiri, tanpa nyalain situasi atau nyalain dirimu atau nyalain orang lain. Coba duduk diam. Duduk diam untuk tanyakan, apa sih yang mungkin masih bisa saya perbaiki? Apa yang perlu saya tinggalkan? Apa yang perlu saya tingkatkan? Entah dari diri saya sendiri, atau dari karir saya, dari hubungan saya dengan orang lain, dari hubungan saya dengan Tuhan. Apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang perlu saya tingkatkan? Apa yang perlu saya lepaskan? Coba tanya jujur. Mungkin teman-teman nantinya akan sadar bahwa mungkin kamu perlu melepaskan kayak rasa mudah iri dengan orang lain, atau kamu perlu melepaskan rasa gampang khawatir, rasa gampang overthinking, atau kebiasaan melihat hidup dari perspektif yang negatif-negatif, atau kebiasaan mudah merendahkan diri atau gampang insecure di depan orang lain, atau gampang boros. Di sini terkait karir dan keuangan, di sisa tahun 2020, kalian itu, aku perlu bilang kalian sebenarnya sebetulnya punya cukup. Tapi hambatan yang mungkin kamu hadapi adalah kalian mungkin ngerasa kamu kurang kaya, tabungannya kurang ini, kurang itu, karena mungkin kamu memang lagi mudah tergoda entah itu diskonan atau promo tertentu. Karena kamu lagi mudah tergoda, kamu jadi ya beli aja deh dulu, uangnya ada kok, tabungannya ada kok, ya udah beli aja dulu. Banyak di antara kamu yang mungkin sedang ditawari atau bahkan sudah ditawari peluang-peluang kerja baru, dan kamu harus membuat pilihan dengan bijaksana. Ada peluang untukmu mungkin memulai sesuatu hal yang baru ya, tapi karena kamunya juga masih suka berpikir kayak, nanti aja deh, bisa nggak ya? Tapi nanti kalau di sana sulit, padahal belum coba, gitu. Lalu terkait hubunganmu dengan orang lain, kalian saat ini mungkin aku perlu bilang kalian lagi berkarismanya nih dalam hubungan. Banyak orang lagi looking up to you, banyak orang lagi melihat kamu sebagai seseorang yang berkarisma, seseorang yang shining, shimmering, splendid, yang glowing, yang punya charmnya sendiri, yang punya karismanya sendiri. Ingatkan dirimu untuk menggunakan dan memanfaatkan karismamu untuk hal yang positif ya. Jangan hanya untuk mungkin cari popularitas dengan cara yang negatif, atau kamu ingin dicintai, pastikan bahwa kamu ingin dicintai karena kamu juga bersedia untuk mencintai balik gitu loh. Giving back the love, returning the love. Beranikan dirimu untuk buka hati, beranikan dirimu untuk memberi, supaya kamu bisa menerima cinta yang terbaik juga. Kalian lagi punya pilihan sini. Banyak di antara kamu yang perlu memilih apakah kamu harus bertahan dengan orang yang sama, orang yang sekarang. Kalau kamu
memang yakin dengan orang itu, beranikan dirimu untuk mencintai orang itu lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Tapi kalau kamu misalnya ngerasa nggak nyaman dalam situasi atau hubungan kamu sekarang, baik ini hubungan pertemanan, hubungan percintaan, beranikan dirimu untuk melepaskan juga. Karena di sisa Desember tahun 2020, aku perlu bilang kalian itu lagi disuruh untuk berhenti mensabotase dirimu sendiri dengan pikiran-pikiran atau ketakutanmu sendiri. Lalu terkait perkembangan diri, aku rasa pesan kalian itu lebih ke terkait stability sini, kestabilan diri sendiri. Beranikan dirimu untuk menjadi raja, menjadi pemimpin yang bisa menentukan hidup yang stabil, hidup yang bahagia, yang sesuai standar saya itu bagaimana. Jangan khawatir tentang komentar orang lain, kritikan orang lain. Beranikan dirimu untuk menjadi dirimu sendiri. Raja itu tugas dia, fungsi dia adalah memimpin negaranya, kan memimpin hidupnya. Oke, iya, kritikan ada. Tapi raja akan memilah dan memilih mana kritikan yang perlu dia mungkin dengarkan, mana saran yang perlu dia dengarkan, mana kritikan yang mungkin dari pembencinya dia. Nggak semua ditelan mentah-mentah. Nah, kamu mungkin juga perlu seperti itu di sisa Desember 2020. Beranikan dirimu untuk memilah dan memilih. Mana sih omongan atau hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan, perlu kamu perhatikan, mana yang, oh ya udah, thank you kalau sarannya, thank you kritiknya, tapi udah, ini nggak sesuai dengan nilai-nilai saya, ini nggak sesuai dengan mimpi saya, ini nggak sesuai dengan harapan atau vision saya. Let it go, gitu. Saran untuk kalian, yang pertama adalah tend to the small things. Perhatikan hal-hal kecil. Mungkin kamu ada sifat atau sikap yang perlu kamu perbaiki, yang mungkin buat kamu sepele, atau buat orang lain sepele. Atau ada hal-hal yang diharapkan orang lain dari kamu yang mungkin sepele, tapi kamu diemin aja. Hal-hal sepele atau hal-hal kecil, hal sederhana, bisa jadi berarti loh buat orang lain. Hal-hal yang orang lain anggap sepele juga bisa berarti buat kamu. Jadi, di sisa tahun 2020, coba beranikan dirimu untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin sederhana atau sepele. Perhatikan hal-hal sederhana juga dari dalam dirimu atau tubuhmu, kebutuhanmu, kayak makananmu, apa yang kamu konsumsi. Konsumsi bukan cuma makanan atau minuman, tapi apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, dan lain sebagainya. Lalu, saran yang kedua untuk kalian adalah your dreams need a practical plan. Mimpimu atau harapanmu itu butuh rencana strategis yang praktis, yang memang bisa direalisasikan. Ini kayak aku bilang tadi, kamu mungkin punya pilihan, kamu punya rencana, kamu punya keinginan, tapi kamunya gampang takut atau kamunya gampang insecure, jadi kayak mimpinya ketunda lagi. Dan kamu punya banyak pilihan ini. Untuk menentukan pilihan, kamu otomatis harus mulai dari memberanikan dirimu memilih dulu. It starts from you. Everything starts from you. Pasti. Lalu, afirmasi yang bisa kalian gunakan adalah in stillness I receive. Dalam ketenangan aku bisa menerima. Diawali dengan kartu terkait stillness atau ketenangan, dan kamu juga diakhiri dengan kartu stillness, dan kamu diawali dengan kartu hangman. Teman-teman, aku perlu bilang banyak dari kamu yang energinya kayak lagi gerasak gerusuk, kayak lagi panik, kayak lagi aduh hidup gue stagnan deh, aduh kurang ini deh, kurang itu deh. Saking kurang ini kurang itu, kamu jadi kayak ngebet, ngotot, kayak pengen buru-buru, entah itu buru-buru kaya, buru-buru sukses, buru-buru ini, buru-buru itu, buru-buru nikah, buru-buru punya pasangan. Saking buru-burunya kamu mungkin juga jadi kayak kecapean, atau kamu jadi kayak kejebak gitu loh, kejebak dengan tendensi untuk menjadi perfeksionis sesuai keinginan kamu. Coba deh tenang, luangkan waktu untuk tenang. Mungkin kamu juga butuh untuk meditasi, release, lepaskan semua ketakutan, lepaskan semua kekhawatirannya. Kamu nggak perlu memaksakan diri untuk menanggung semua beban hidupmu all the time. Ada Tuhan loh, ada semesta yang bisa membantumu juga. Ada malaikat pelindungmu yang menjaga kamu juga. Izinkan dirimu juga untuk dibantu. Kayak aku bilang tadi, beranikan dirimu untuk mendengarkan saran. Dengarkan dirimu sendiri. Jangan terlalu kalut, panik, atau paranoid untuk hal-hal yang mungkin it's not as big as your worry. Nggak sebesar ketakutan atau kekhawatiran kamu. Pelan-pelan ya. Entah kenapa aku merasa terpanggil untuk bilang ke kalian, coba berdamai dengan dirimu sendiri dulu. Kamu butuh untuk berdamai dengan dirimu sendiri di sisa Desember tahun 2020. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman Scorpio, Sun, Moon, dan Rising. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini
ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau di antara teman-teman nantinya ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Jangan lupa follow TikTok juga ya. Berarti kalau gitu semua pesan untuk teman-teman Scorpio, Sun, Moon, dan Rising sudah disampaikan. Terima kasih kalau kalian sudah mendukung Illusion Priestess sepanjang tahun 2020 ini, atau mungkin dari 2019. Semoga di 2021 kita bisa lebih sering lagi berinteraksi dengan satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.